Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usdian dalam M+ Menyapa. Hari ini kita sudah bersama salah satu ustadz yang bisa dibilang senior nggak ya ini? Karena kalau saya pribadi terhadap beliau itu malah seakan-akan dengan orang tua sendiri gitu. Jadi kadang gimana ya, kita otomatis itu juga ngomongnya lebih sopan. Bukan berarti sama ustadz-ustadzah yang lain enggak ya, cuma kalau sama ustadz di samping ini tuh gimana ya Tat? Berasa benar-benar sama bapak sendiri gitu ya, bisa bercerita semua hal gitu tentang kehidupan nih. Ada yang belum kenal mungkin bisa kenalan dulu Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan awal, walaupun sudah lama di M+, tapi mungkin ada juga yang baru melihat sosok saya atau wajah saya. Nama saya Ustadz Abdul Rahman, mengampu mata pelajaran Tafhimul Quran Manhaji. Biasa Biasa manhaj ya, biasa gitu. disebut manhaj saja juga bisa, tapi biasa tertulis TQ, Tafhimul Quran Manhaji. Oh iya, Itulah iya. Gus. Gitu. Mungkin bisa ini Tat diceritakan kenapa Ustadz kok bisa jadi guru di sini gitu, atau mungkin sebelum jadi guru apa Ustadz memang dari dulu dari awal dari muda itu sudah jadi guru atau ada pengalaman yang lain? Ya, bisa sekilas saya sampaikan bahwasanya sebelum saya bergabung di M+ ini, saya adalah seorang pelaut, yaitu cukup sudah dari masa muda sampai masa remaja sampai tua di laut. Plus minus 28 tahun total itu. 28 tahun ini berarti ya 90-an ya Tat ya. Itulah saya tahun 80 mulai malah tahun berlayar. 80. Sudah mulai berlayar. Oh berarti ini pensiunnya Ya, udah agak lama ya? Udah agak lama tahun Wow. 2012. Berarti panggilannya kapten ya sebenarnya ini. Kalau di kapal ya. Kalau di kapal Kalau ya. di sekolah Wow. menjelma menjadi ustadz. Apa memang ada basic? Basic ada, tapi basic itu juga bukan jadi tujuan saya utama, karena saya belum tadinya nggak punya cita-cita untuk jadi pelaut, itu tidak, tapi mengalir begitu saja sesuai dengan apa yang saya dapati di lapangan. Nah, saya coba ternyata bisa, akhirnya jadilah pelaut. Oh benar. Ya. Asal ini ya Tat ya, ketika kita sudah memilih sesuatu itu tekun ya, harus fokus kita gitu harus ya. fokus dan sungguh-sungguh, insya Allah juga memberi jalan. Walaupun sejak di kampus sudah dikilani, saya orang Jawa dibilang dikilani oleh instrukturnya, karena saya setiap kali saat waktunya masuk sholat saya minta izin, kita sholat. Kamu itu nanti sholat paling-paling masih di kampus saja, kalau udah di kapal paling-paling nanti nggak sholat. Kenapa begitu? Ya rata-rata begitu, kalau sudah banyak uang itu pada nggak langsung lupa sama sholat. Doakan saya Pak, mudah-mudahan jadi pelaut yang tidak meninggalkan sholat. Jadi inget ini ya, Iya. kejadian ini Sriwijaya Air ini status WA-nya kapten pilotnya ya. Kita jadi kapten pilot. Pilot itu Ya. penerbang ya, pilot. Itu juga buat apa dia bisa terbang setinggi langit kalau tidak sampai surga? Tidak pernah sampai di Tidak surga pernah sampai karena surga meninggalkan karena sholat. meninggal sholat 5 waktu. Wow, ternyata hampir sama ini, Iya. sepemikiran gitu ya. Pemikiran, Iya cuman ya. levelnya yang berbeda, karena seperti di militer pun, kalau yang militer angkatan darat pangkatnya tidak sama dengan yang angkatan laut dan tidak sama dengan yang angkatan udara. Nah, berbeda 2, 3, 4 itu kalau yang penerbang. Kalau yang pelaut 3 saja. Oh, berarti Ustadz udah sampai 3 ya? Sudah sampai 3. Luar biasa. Ternyata dibalik sosok yang sabar
sabar. Ustadz Abdurrahman itu sosok yang sabar, kemudian memang benar beliau itu gak kalah loh sama yang muda-muda, apalagi ini di era pandemi kan kita menggunakan berbagai alat ya tadi ya, elektronik, nah termasuk pembelajaran Zoom dan lain-lain. Ini juga Ustadz Abdurrahman itu tidak kalah ya. Tetap belajar ya tadi ya, dan nggak malu ya tadi ya, selama itu tetap apa ya, memberi dampak yang baik kepada kita ya tadi ya, memudahkan kita untuk selanjutnya gitu ya tadi ya. Nah, untuk pembelajaran nih Tat, Ustadz kan mengampu mata pelajaran manhaj gitu ya. Nah, bisa dong diceritain apa sih itu manhaj? Mungkin kan di sekolah-sekolah lain walaupun sama-sama Muhammadiyah ya, kalau di tempat kita kan karena yayasan Muhammadiyah nih, kan nggak semua itu ada mata pelajaran ini gitu loh. Belum ada. Belum ada ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Oke, saya jelaskan. Tafhimul Quran manhaj itu sendiri, tafhim berarti pemahaman. Oh iya, tafhim. Al-Quran ya, Al-Quran jadi pemahaman Al-Quran. Manhaj itu adalah salah satu metode atau cara untuk kita mudah memahami Al-Quran, yaitu dengan metode arti perkata. Arti perkata maksudnya adalah, jadi setiap kata dalam Al-Quran itu jelas punya arti, tapi akan berbeda nanti dengan susunannya saja yang berbeda, yaitu dalam terjemahan. Setelah di arti perkata tahu, terjemahnya tahu, nanti tafsirnya itu baru bisa diketahui setelah kita mengetahui arti. Nah, metode manhaj inilah yang salah satu metode untuk mempermudah mengetahui maksud dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, kalau kita biasa membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim, itu biasa saja bagi yang belum pernah mempelajari terjemah, belum pernah mempelajari arti perkata. Jadi ada 3 tingkatan atau arti, terjemah, tafsir. Nah, itu kemudian ada balaghah lagi, nanti kehendak dari kalimat itu ada. Jadi 4 tingkatan. Jadi apa itu Bismillah terdiri dari berapa kata? 1 bi, bi artinya dengan. Kedua ismi, ismi artinya nama. Kemudian Allahi, Allah, Ar-Rahman, sifat dari Allah yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang, itu pun sifat dari Allah juga. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim cepat-cepat, padahal terdiri dari 5 kata. 5 kata itu yang mendasari dari seluruh maksud yang ada di dalam satu kata itu tadi, satu kalimat itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim tadi. Maksudnya apa? Karena kita mengartikan bi ada dengan ismi, nama, dan seterusnya. Tapi kenapa saat menerjemahkan kok dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang? Itu enggak ada, padahal di arti perkataannya enggak ada. Kenapa begitu? Karena ada yang namanya ilmu terjemahan tafsiriyah. Nah, terjemahan tafsiriyah itu adalah sesuai dengan susunan yang dipakai di tata bahasa Indonesia, supaya maksudnya itu nyampe kepada yang mendengarkan, lebih mudah dipahami. Pertama kita harus menghormati kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang maha itu sendiri dalam bismillah itu enggak ada tuh yang maha, tapi adanya dengan nama Allah pengasih penyayang. Nah, gitu. Itu kan masih gundul. Belum maksud sebenarnya apa itu. Nah, setelah disusun dengan bahasa yang bagus, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kan enak sekali. Iya, dan kita jadi lebih adem gitu ya, dan tahu artinya gitu, tahu artinya begitu. Nah, kemudian ayat-ayat yang lainnya lagi seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu apa? Artinya segala puji. Li itu sendiri apa? Untuk Allahi, lillahi untuk Allah, bagi Allah. Nah, terus ada kadang berarti kepada Allah. Alhamdulillah. Berarti harokat itu juga mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi, karena itu dalam ilmu nahwu, ilmu shorof itu juga
menentukan. Yang menentukan ini harus A, ini harus I, ini harus U, ini sukun mati gitu. Iya. Itu harus komplit untuk mengetahui terjemahnya karena akan berbeda. Umpamanya kalau kita menulis kataba itu artinya adalah sudah menulis, laki-laki sudah menulis. Kataba. Tapi kalau kataba dia dua laki-laki sudah menulis, padahal bedanya hanya dipanjangkan banyak. Itulah sekilas pelajaran manhaj tentang manhaji yang bisa kita pelajari untuk mempermudah kita mengetahui Al-Quran. Karena apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mau mempelajari Al-Quran setelah bisa kemudian mengajarkan kepada yang lain. Nah, itulah yang menjadi cita-cita, mudah-mudahan bisa berjalan lanjut sampai waktu yang tidak terbatas selagi kita masih mampu. Begitu, Us. Oh, gitu. Sekilas ya teman-teman untuk pemaparan tentang manhaj yang diampu oleh Ustadz Abdurrahman. Kalau dijabarkan bakalan lama ya Tati ya. Dan itu detail sekali ya. Dan ini juga selain anak-anak ikut mapelnya, sebenarnya Ustadz-ustadzah itu juga ada ya Tati ya. Setiap pagi itu manhaj ya, tahfidul Quran gitu. Nah, untuk penutup nih Tat, kan ini juga karena ada momen ini tadi ingat pesawat tadi Sriwijaya, mungkin ada ungkapan berita duka. Oke. Perlu saya sampaikan di sini, kita turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines SJ182 yang mana pesawat tersebut mengalami musibah jatuh di Kepulauan Seribu yang dikapteni oleh Kapten Pilot Afwan, di mana kita terharu sekali dengan status terakhir yang tertulis, yaitu setinggi apapun saya terbang tidak akan mencapai surga kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu. Itulah yang menjadi merinding kita mendengarnya, merinding kita membacanya. Mudah-mudahan sebagai pelajaran buat kita semua, peringatan bagi kita semua. Seorang kapten pilot yang begitu tawaduk, walaupun dia punya tanggung jawab yang sangat besar, menanggung nyawa sekian yang diangkut jatuh bersama-sama dan semuanya almarhum. Itulah yang kita dari keluarga SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring menyampaikan rasa bela sungkawa, menyampaikan rasa turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diberi husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal kebaikannya, dimaafkan bila ada dosa dan kesalahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi untuk M+ Menyapa hari ini. Saya Usdian dan kru yang bertugas mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.